من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Amal Kota Bangkinang rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak kepada kita, sehingga pada maghrib ini kembali kita dipertemukan Allah di rumahnya yang mulia ini, pada majelis yang mulia ini, membicarakan sesuatu yang mulia pula, sebuah ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenali tentang asma dan sifatnya, mengenali tentang tugas dan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang semua itu dipandu oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para as-salafil ummah. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah dan menjadi salah satu sebab diampunkannya dosa-dosa kita, diturunkan pada kita ketenangan jiwa serta kenyamanan hati, serta kita mendapatkan kemuliaan dengan doa-doa para malaikat-malaikat yang mulia, serta sanjungan nama kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hadapan para makhluk yang ada di atas arsy sana. Kemudian kita sampaikan juga salat dan salam kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat dan salam kepadanya kita termasuk orang-orang yang paling mulia dan paling yang mendapatkan kedudukan yang paling dekat kedudukan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, inna awlan nasi bi aktsaruhum salatan alayya. Yang paling utama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang memperbanyak salawat dan salam kepadanya. Ucapan salat dan salam ini manfaatnya ada kembali kepada kita. Di saat kita mengucapkan salawat dan salam, maka sungguh kita mendoakan kebaikan, rahmat dan ampunan untuk diri kita masing-masing. Maka jadikanlah lisan kita senantiasa basah untuk berucap selawat dan salam kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita bersama sebuah kitab yang mungil, yang tidak terlalu tebal, lebih kurang 60 atau 70 halaman saja, yang mana judul kitabnya Nubzah fil Aqidatil Islamiyah, sebuah ringkasan intisari dalam sebuah akidah Islam yang ditulis oleh Fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina jami'ah. Mudah-mudahan kitab ini bisa kita baca, bisa kita pelajari, bisa kita ambil ibrahnya. Karena sangat penting seseorang mempelajari akidah dalam kehidupannya. Karena akidah adalah sebuah benteng yang harus kokoh. Siapapun, dia harus memiliki akidah yang benar. Karena akidah itu akan menjadi penyelamat, akan menjadi pondasi yang kuat tegaknya sebuah bangunan,
agama yang ada pada diri seseorang. Manakala akidah lemah, maka banyak akibat yang akan dia dapatkan di kemudian hari. Karena agama ketika akidahnya tidak kuat, maka akan sangat mudah digoyang, akan sangat mudah dilencengkan dan dipalingkan, dan bahkan akan sangat mudah dia terjerumus ke perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah dalam rangka mengokohkan akidah, mengokohkan pondasi, menguatkan dasar-dasar Islam. Walaupun dalam sejarah 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, semua itu adalah dakwah akidah. Yang tidak benar kalau orang membatasi akidah hanya pada fase Mekah saja, tidak. Tapi pada umumnya dasar-dasar agama, penguatan pondasi itu ada pada Mekah di masa Nabi berdakwah di kota Mekah. Hal ini terbukti bahwa syariat-syariat, ya, ibadah-ibadah secara umum itu diturunkan dan diwajibkan Allah ketika berada di fase Madinah. Dan ini menunjukkan ketika seseorang memiliki akidah yang benar, akidah yang kuat, pondasi yang kokoh, maka setinggi apapun nanti bangun yang akan tegak, tidak akan mudah untuk roboh dan goyang. Begitulah ibaratnya, bahwa nanti apapun syariat yang Allah turunkan, yang Allah wajibkan, seperti ibadah puasa, ya, kemudian jihad, salat, zakat, bahkan haji misalnya, itu sangat mudah bagi siapapun yang memiliki akidah yang benar. Bahkan dia menjadi sebuah kerinduan di dalam agamanya akan syariat-syariat dan perintah-perintah Allah tersebut. Tapi manakala akidahnya lemah, manakala akidahnya tidak kokoh, maka semua syariat itu akan menjadi beban, akan gersang, tidak akan menjadi sebuah panduan yang indah. Islam tidak terasa rahmah lil alamin karena akidahnya lemah. Maka itulah ikhwani wa akhwati fiddin, dipandang perlu kita membaca kitab ini. Dan insyaallah akan kita, ya, setelah satu kitab selesai kita baca, akan kita pindah kepada kitab-kitab berikutnya. Ya, cukuplah ini menjadi sebuah kurikulum dalam pembelajaran kita. Karena para ulama, mereka menulis dengan ilmu mereka yang sangat luas, yang ditandai dengan amal indah dalam kehidupan mereka. Maka kita membaca, ya, kitab ini yang mudah-mudahan, ya, bisa kita ambil ibrah dan faedahnya. Walaupun secara hitungan halaman tidak terlalu tebal, tapi insya Allah saya lihat hal-hal yang sangat penting yang dibahas oleh beliau dalam kitab yang beliau tulis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberkahi apa yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Syekh Shalih Al-Utsaimin memulai kitabnya ini dengan sebuah khutbatul hajah, mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah sebuah kalimat yang mesti ada pada setiap insan, apapun aktivitasnya, maka mulailah dengan membaca basmalah, baik itu qaulan yang diucapkan ataupun fi'il, ya, yang dilakukan. Para ulama pada umumnya di dalam kitab-kitab yang mereka tulis, mereka mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ketika menulis surat kepada para raja dan para muluk, para penguasa di zamannya, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan bismillah yang kita ucapkan itu akan kita mendapatkan keberkahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amrin dzibalin, setiap perkara, ya, la yubda bi basmalah, tidak kita mulai dengan ucapan bismillah, fahuwa aqta, dia terputus dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin. Lalu dia mengucapkan innal hamdalillah, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu, kita memujinya, menyanjungnya, wa nasta'inuhu, dan kita minta tolong kepadanya, ya, wa nastaghfiru, dan kita minta ampun kepadanya, wa natubu ilaihi, dan kita bertaubat kembali kepadanya.
Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita semuanya berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari segala keburukan jiwa kita, diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga berlindung kepada Allah dari segala keburukan daripada amal perbuatan kita. Kita minta tolong kepada Allah, bersandar kepadanya. Kemudian kita minta tolong agar kita dijaga dari kejahatan jiwa kita. Kita juga minta tolong kepada Allah agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk kita. May yahdillah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menyesatkan. Orang yang Allah beri petunjuk, maka tak ada satupun orang yang bisa memalingkan. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapapun yang Allah sesatkan, artinya yang tidak Allah berikan kepadanya petunjuk, maka tentu tidak ada orang yang bisa memberinya petunjuk. Maka hidayah milik siapa? Milik Allah. Mintalah kepada Allah tabaraka wa taala yang menguasai hati kita, yang menguasai jiwa kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita minta kepada Allah agar Allah kokohkan hati kita, agar Allah kokohkan akidah kita, Allah kuatkan kita di atas agama yang mulia ini. Karena tidak ada agama yang mulia selain Islam, dan tidak ada petunjuk yang lebih lurus dari petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala miliki dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbing kita. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin, di dalam kehidupan kita sehari kita mesti tahu bahwa petunjuk ini milik Allah. Siapapun, jangan kita pernah merasa bahwa kita adalah orang yang paling hebat karena kita memiliki kecerdasan dan sebagainya. Tidak. Allah mudahkan kita duduk ngaji ini karena Allah yang memudahkan kita. Allah mudahkan kita salat berjamaah bersama-sama di rumah Allah ini karena Allah mudahkan kita. Karena betapa banyak orang yang sehat, yang cerdas, mungkin lebih kecerdasan daripada kita, yang mungkin kesempatan waktu lebih lapang dari kita, tapi dia tidak bisa melangkahkan kakinya ke rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak bisa duduk belajar, dan tidak bisa mau untuk tafakuh dalam agamanya. Maka barang siapa yang Allah mudahkan padanya kebaikan, hidayah, syukuri itu, karena Allah menginginkan kebaikan itu pada kita. Bahkan dalam salat kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu kita minta, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kemudian beliau melanjutkan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah yang tidak ada syarikat baginya. Wa asyhadu, aku bersaksi, anna Muhammadan, wa sesungguhnya Muhammad, abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Semoga salat dan salam yang Allah curahkan selalu padanya, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan cara yang ihsan. Dengan ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Inilah khutbatul hajah. Setelah itu Syekh Shalih Al-Utsaimin pada muqaddimah ini mengatakan, fa inna, beliau mengatakan, ilmu tauhid, sesungguhnya ilmu tauhid itu adalah asraful ulum, semulia-mulia ilmu. Jadi kalau kita belajar, ilmu sangat banyak di dunia ini, kaum muslimin. Ilmu sangat banyak sekali jurusan dan sangat banyak kali cabang-cabangnya. Tapi ketahuilah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, sesungguhnya ilmu tauhid asraful ulum, semulia-mulianya ilmu untuk kita pelajari. Wa ajalluha qadran, ilmu yang sangat tinggi kedudukannya. Yang sangat tinggi kedudukan, yang sangat mulia. Ilmu tauhid. Wa aujabuha matlaba, dan yang wajib untuk kita tuntut, wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita ngaji, duduk.
agar akidah kita ini lurus, agar pemahaman agama kita benar, agar kokoh bangunan agama kita ini. Li'annahu, karena ilmu tauhid apa? Al-ilmu billahi ta'ala. Kenapa dia ilmu yang sangat mulia? Kenapa yang sangat tinggi kedudukan? Yang kenapa dia hal yang wajib untuk kita tuntut dan untuk kita pelajari? Karena akidah berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla khaliq kita. Berkaitan dengan asma'ihi, dengan nama-namanya. Wa sifatihi, berkaitan dengan sifat-sifatnya. Kita akan mempelajari ya, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Karena tidak ada sumber yang paling tertinggi di dalam mempelajari akidah kecuali Al-Qur'anul Karim. Kalau ada yang bertanya, sumber utama mempelajari akidah itu apa? Al-Qur'an. Dan sumber yang kedua setelah Al-Quran adalah hadis Rasulullah SAW. Kita akan mempelajari tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa huquqihi ala ibadi, dan hak-hak Allah atas hamba apa saja. Ini wajib untuk kita pelajari. Karena misi kita, ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita apa? Untuk mengagungkan Allah, untuk menyanjung Dia. Dan kita berikan pengabdian kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wah, tidak ada kita di dunia ini kecuali liwahidun, kata para ulama, mengesahkan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Tujuan kita Allah ciptakan kita adalah Allah untuk kita sembah, Allah untuk kita berikan bakti kita. Maka itulah ikhwani wa akhwati fid din. Karena ilmu tauhid berbicara tentang hak-hak Allah atas kita. Kita harus tahu. Kita dalam hidup ini saja ada orang yang bekerja dengan kita, ya, maka karyawan itu harus tahu, ya, apa tugasnya dan apa hak kita yang ia penuhi. Dan begitulah kita terhadap Khaliq. Kita harus tahu hak-hak Allah Azza wa Jalla yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan. Kenapa? Wali'annahu miftahut tariq ila Allah Ta'ala, karena ilmu tauhid merupakan jalan menuju Allah, wa asasu syara'ihi, dan dasar-dasar syariatnya. Inilah kenapa ilmu tauhid menjadi sebuah ilmu yang sangat mulia, yang sangat tinggi kedudukannya, dan sangat penting untuk kita pelajari karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walidha, kata beliau, ajma'atir rusulu 'ala ad-da'wati ilaih, bahwa para rasul bersepakat, semua mereka yang diutus Allah Azza wa Jalla, baik itu para nabi, para rasul, semuanya mengajak, dakwah mereka adalah mengajak untuk mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Allah yang mengatakan ini, bahwa tidaklah kami utus sebelum kamu Muhammad seorang rasul kecuali kami berikan wahyu kepadanya. Apa isi wahyu itu? Ikhwan wa akhwat fiddin, annahu la ilaha illa ana fa'budun, wa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah, maka sembahlah. Itulah misi dakwah para nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, mendakwakan tauhid, mengajak semua orang taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, berbakti kepada Allah Azza wa Jalla, menghabiskan usia kita untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah ini yang menjadi tujuan kita? Dan bukankah ini yang wajib untuk kita pelajari? Jangan habiskan usia kita pada sesuatu yang bukan menjadi tujuan kita. Karena betapa banyak orang yang tidak tahu dengan tujuannya. Betapa banyak orang yang melenceng dari jalannya. Betapa banyak orang yang tidak tahu dengan tujuan Allah menciptakan dirinya. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin, mari kita bersama-sama bersemangat belajar dan mempelajari agama yang mulia ini agar kita mengetahui
ya tujuan hidup kita di alam atau di atas dunia ini. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersaksi wa syahida li nafsi ta'ala bil wahdaniyah. Allah bersaksi atas dirinya, atas keesaan Allah Azza wa Jalla, wa syahida biha lahu malaikatuh. Juga para malaikat juga bersaksi. Ya, Allah bersaksi atas dirinya. Kemudian malaikat-malaikatnya juga bersaksi. Wa ahlul ilm juga para ahli ilmu juga bersaksi. Apa? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tiada ilah ya kecuali Dia. Ya. Wal malaikatu, dan para malaikat-malaikat, wa ulul ilmi, dan para ahli ilmu, qaiman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Semuanya Allah sendiri, para malaikat, ahlul ilm, mereka semuanya memberikan persaksian bahwa tidak ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada kalimat terakhir dalam muqaddimah ini, beliau menekankan walamma kana hadza sya'nu tauhid. Dan tatkala atau ketika inilah yang merupakan kedudukan urusan tauhid itu, kana lizaman ala kulli muslim, maka wajib bagi setiap muslim ayya'taniya bihi ta'alluman wa ta'liman wa tadabburan wa i'tiqadan. Maka kalau seperti ini kedudukan tauhid itu, maka wajib bagi setiap muslim agar memperhatikan ilmu ini dengan cara belajar, ta'allum wa ta'liman atau mengajarkan, wa tadabburan atau mentadabburi, wa i'tiqadan dan meyakini, liyabniya dinahu ala asasin salim, agar dia bangun agamanya di atas sebuah pondasi yang kokoh, yang baik, yang selamat, wa tmi'nanin wa taslimin, penuh dengan ketenangan, ya, hatta yas'uda bi thamaratihi wa nataijih, sampai dia bahagia dengan buah dan hasil akidah dan keyakinan yang benar itu. Wallahu waliyut taufik. Inilah kalimat muqaddimah yang beliau sebutkan. Dari muqaddimah ini ada beberapa poin. Yang pertama, menekankan tentang kedudukan ilmu tauhid itu sendiri, bahwa dia sebaik atau semulia-mulia ilmu. Yang kedua, ya, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi serta perkara yang wajib untuk kita pelajari. Kemudian poin yang kedua, beliau memberikan penekanan bahwa tidak ada nabi dan rasul kecuali dakwah mereka untuk mengajak kepada tauhid dengan mengungkapkan dua dalil dari surat Al-Anbiya ayat 25, kemudian surat Ali Imran ayat 18. Poin yang ketiga adalah di mana beliau menekankan satu penekanan yang sangat penting, agar setiap muslim, zakaran kana, ya, au untha, laki-laki dan perempuan, maka untuk mempelajarinya dan mengajarkannya, mentadaburinya, serta meyakininya. Inilah 4 atau 3 poin yang beliau sebutkan pada muqaddimah di dalam kitabnya Nubdha fil Aqidatil Islamiyah ini. Baik, kita masuk kepada pembahasan pertama. Syekh Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan tentang Islam, agar kita tahu sesungguhnya bahwa Islam yang kita anut, yang kita yakini, yang kita pegang ini apa, agar semua kita bisa benar di dalam memberikan pengertian, memberikan penjelasan Islam yang kita anut ini seperti apa. Maka beliau membuat sebuah judul Ad-Dinul Islami, agama Islam. Beliau ingin menjelaskan agama ini seperti apa. Huwa ad-din alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan. Dia adalah agama yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatamallahu bihil adyan, dan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam sebagai penutup agama-agama. Bukankah banyak agama-agama yang telah Allah turunkan,
Yang Allah utus juga para rasul. Bahkan Allah turunkan juga bersamanya kitab. Tapi Islam dialah agama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Muhammad sebagai rasulnya. Dan Islam dijadikan sebagai penutup daripada agama-agama. Agama as-samawi tentunya. Wa akmaluhu li'ibadi, Allah sempurnakan agama itu untuk hambanya. Wa atamma bihi alaihimun ni'mah, Allah sempurnakan nikmat atas mereka. Wa radiyahu lahum dina, Allah ridha kepada mereka Islam sebagai agamanya. Fala yuqbal min ahadin dina siwa, Allah tidak pernah menerima agama selain dari agama Islam. Berapa poin itu? Islam agama yang diutus padanya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Islam sebagai penutup daripada agama. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat itu pada hambanya. Allah ridho kepada mereka Islam sebagai agama, dan Allah tidak terima satu agama pun selain Islam. Makanya hari ini walaupun di dunia ini banyak agama, banyak keyakinan, ya, maka yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada agama yang ada di muka bumi hari ini yang diridai Allah kecuali Islam. Dengan segala bentuk pernak-perniknya dan tidak ada. Apakah agama Yahudi, Nasrani hari ini juga tidak diterima Allah? Iya, Allah tak akan terima itu. Agama Kristen, agama keyakinan orang Yahudi, orang Nasrani, Kristen misalnya, Allah tak terima itu. Apa dalilnya? Dalilnya seperti hadis Nabi SAW bahwa ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi, kata Nabi. Tidak ada seorang pun dari kaum Yahudi, orang bangsa Yahudi hari ini, ataupun orang yang beragama Nasrani yang mendengarkan tentang risalahku, tentang kenabianku, fala yu'min, dan dia tidak beriman, kemudian dia mati, wa huwa finnar, dia mati tempatnya di neraka. Insyaallah. Jadi tidak ada agama selain agama Islam, tidak ada itu. Maka kita minta kepada Allah, dan Allah hukumkan kita di atas agama ini. Kalau kita sudah berada di atas agama yang mulia ini, kita minta kepada Allah agar Allah matikan kita di atas agama yang mulia ini. Dan jangan sampai kita, anak keturunan kita keluar dari agama ini. Allah jaga kita, anak dan keturunan kita. Karena subhanallah, ya hari ini mudah saja bagi seseorang untuk bisa berpindah agama. Dari satu agama ke agama yang berikut. Masuk Islam, keluar Islam. Masuk lagi ke Islam dan keluar lagi. Islam itu sesuatu yang sangat mulia dalam hidup kita. Kata para ulama, asyukru syukran. Kesyukuran itu ada dua. Asyukru ala ta'ami wal asyarabi wal malbas. Syukur kepada Allah atas nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat pakaian. Kita syukuri kepada Allah, ya. Wasyukru ala ni'matil imani wal Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Kita tidak hanya bersyukur kepada Allah atas sehat badan, punya tempat, punya rezeki, kesehatan. Bukan hanya itu nikmatnya. Tapi nikmat, semulia-mulia nikmat adalah nikmat iman dan Islam itu sendiri. Ini patut kita syukuri kaum muslimin. Nah, wujudkan kesyukuran kita dengan mempelajari agama ini. Karena bukan, agama tidak cukup dengan sekedar kita beragama, berkeyakinan. Cukup Islam, enggak. Kita mesti belajar. Kita mesti tahu mana yang mengurangi iman, mana yang menambah iman. Mana yang menjadikan kita keluar dari bingkai keimanan, mana yang membuat kita tetap berada di dalam bingkai keimanan.
ketidaktahuan kita terhadap ilmu agama ini, terkadang kita membuat sesuatu yang bertentangan dari agama. Yang hak dikatakan batil, atau yang batil dikatakan hak. Yang sunnah dikatakan bid'ah, atau yang bid'ah dikatakan sunnah. Yang baik dikatakan buruk, atau yang buruk dikatakan baik. Itu kalau orang tidak paham dengan bingkai agama, dasar agama nggak kuat, akidahnya nggak benar. Ini ya subhanallah, kita akan mudah sekali untuk hanyut dalam suasana-suasana. Di saat suasana susah, maka iman kita hanyut pula. Di saat kita mendapatkan nikmat, kita pun merasakan bahagia. Tapi mukmin senantiasa berada di atas bingkai kebaikan selama dia berada di atas akidah yang benar dan agama dan pemahamannya yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Nah, ini sebuah penekanan dari Allah tabaraka wa taala bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan dia sebagai penutup para nabi. Kalau ada hari ini di media massa kita baca, kita dengar ada nabi selain Nabi Muhammad, itu nabi palsu. Kalau ada dibuat agama selain agama Islam, yaitu juga agama palsu. Yang palsu itu tidak lama biasanya. Karena kalau yang hak itu pasti bertahan. Yang tidak benar itu, walaupun dia viral, walaupun dia cepat naiknya, tapi karena bangunan nggak kuat, akan cepat robohnya. Ini juga kayak pelajaran mahal bagi kita. Sesuatu yang tidak berada di atas, di tempat pijakan yang benar, walaupun dia cepat naik, cepat jatuhnya. Yakinlah itu. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, teruslah kita berdakwah, teruslah kita mengajarkan agama ini, karena walaupun kita tidak dikenal banyak orang, tapi yang menjadi visi dan tujuan kita adalah mengenalkan agama ini kepada siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita mendapatkan dan menginginkan sesuatu dari tujuan-tujuan keindahan dunia ini, dari apa yang kita lakukan. Ikhwani wa akhwati fiddin. Lalu muallif kitab ini kemudian menyebutkan sebuah ayat dalam surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Ini ayat yang masyhur yang mana Allah Subhanahu wa taala sempurnakan untuk kita agama kita. Allah sempurnakan pada kita nikmat-nikmat kita. Allah ridha kepada kita Islam sebagai agama. Cukup kalimat ini membuat kita bahagia. Allah ridha Islam sebagai agama kita. Sudah. Pegang itu baik-baik. Bertahan di atas akidah itu dan di atas pemahaman, di atas agama yang mulia ini. Kalau Allah ridha, sudah, itu yang paling terbaik. Tidak ada selain itu. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Ali Imran, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi kalau kita berbicara bahwa Islam adalah agama, satu-satunya agama yang Allah ridai, yang diterima Allah, ini akidah kita, keyakinan kita. Bukan kita mengkotak-kotak, bukan kita menganggap orang lain agama lain tidak benar. Artinya memang ini keyakinan. Jangan dilarang kita mengatakan ini. Jangan dilarang kita mengatakan ini. Yang tidak beriman disebut kafir, yaitu akidah kita. Ini bukan sebuah kalimat yang mengkotak kemudian membuat meremehkan orang, bukan. Karena ini adalah keyakinan kita berdasarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam surat Ali Imran
Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Siapapun yang mencoba untuk mencari-cari agama selain Islam, fala yuqbala min. Allah tak akan terima itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat kelak, lihat apa yang menjadi ending dari apa yang ia lakukan di dunia, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Tidak ada kerugian yang paling rugi daripada kerugian di akhirat kelak. Orang kalau di dunia ini rugi, Pak, masih bisa untuk bertahan atau bisa untuk memperbaiki ya usahanya, kemudian bisa jadi akan lebih ya karena ada kerugian akan berhati-hati, dia akan bisa lebih maju lagi. Tapi di akhirat ketika rugi sudah, kerugian yang sangat-sangat rugi, tidak ada kata untuk mengungkapkan saya menyesal, saya dulu kenapa tidak ya memahami ini dan itu dan seterusnya. Itulah sebelum kita berpindah, sebelum kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, maka mari sama-sama kita mempelajari agama yang mulia ini, karena Allah Subhanahu wa taala meridhai, Allah Subhanahu wa taala memilihkan agama ini untuk kita, dan Allah tidak akan terima satu agama pun selain agama Islam. Gimana maksudnya? Azan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Salatun qaimat.
Bapak atau alhamdulillah ini kan teleponnya. Lanjutkan. Gimana? Gimana? Hah? Ayo. Nggak terpapaya ke apa kok? Sampai banyak sini kok. Ya ndak usah lama berarti. Kok ini kan jawabannya. Hah?